Namaku Emang, salah satu jurnalis pers mahasiswa. Awalnya, sebelum aku datang ke kota ini, aku mengira bahwa kota adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, gemerlap, dan kemegahan yang silih berganti dinikmati. Kota Makassar menjadi tujuanku menempuh pendidikan tinggi, tempat para perantau yang berdatangan karena tergiur dengan iming-iming bahwa di kota hidup akan lebih layak. Namun itu semua hanyalah ilusi. Aku memotret, merekam, dan menulis teriakan-teriakan mereka di sudut-sudut kota ini. Tentang lapar, dingin, haus, dan menyaksikan tangisan di depan kuburan ari-ari anaknya yang diratakan begitu saja. Untuk membentangkan sebagai tanda perlawanan karena sekiranya penduduk ini menginginkan keamanan negara kita sekarang dan baik-baik saja. Aku pernah mendengar sebuah kutipan bahwa setiap orang butuh tanah. Kupikir itu benar, sebab tanahlah yang memberikan kehidupan. Motorku berhenti di sini, di atas sebuah tanah di mana puluhan nyawa menggantungkan asa. Barabaraya menolak tergusur. Sudah 7 tahun warga Barabaraya berjuang atas ruang hidupnya. Berjuang melawan para mafia tanah dan antek-anteknya. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk hidup dalam bayang-bayang penggusuran. Kini, kasus sengketa lahan warga Barabaraya menuai titik akhir di depan hukum. Dan tak perlu lagi kau bertanya hukum di negeri ini milik siapa. Sudah pasti hanya milik segelintir orang saja. Awal mula kasus ini adalah kayaknya bagi kami ini mengagetkan ya, mengejutkan begitu. Karena dasarnya adalah gini, bahwa kami ini sudah puluhan tahun tinggal di sini dalam status tanah dibeli. Orang tua kami membeli tanah ini, itu ada yang di tahun 60-an, ada juga sebagian di tahun 1970-an. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ya dasarnya tentu saja ada tuh namanya pembelian ya, ada dasar jual beli yang menjadi pegangannya warga. Lalu tahun 2016 asrama ini digusur, itu bulan Desember ya, asrama ini digusur. Dan ini perlu orang tahu bahwa kami dengan asrama tidak ada hubungan apa-apa. Karena pertama asrama itu kan militer, lalu kami yang di luar itu warga sipil. Dan secara kasat mata yang tampak bahwa memang asrama ini ada batas tembok keliling. Asrama ini ditemboki keliling, ada batasnya. Dan kami yang berperkara sekarang itu tinggal di luar asrama, di luar tembok itu. Tetapi celakanya adalah bahwa ketika asrama selesai digusur, kok tiba-tiba pihak Polda mengklaim bahwa kami yang tinggal di luar asrama juga itu adalah katanya bagian dari asrama. Dalam artian bahwa tanah yang kami tinggali itu adalah tanah asrama juga, yang konon mereka mau kembalikan ke orangnya. Jadi ini ceritanya asrama katanya ya. Itu juga kami terakhir baru tahu setelah muncul kasus ini. Mereka bilang bahwa asrama ini adalah tanah yang mereka sewa untuk bangun asrama kepada pemilik yang ahli warisnya itu namanya Nurdin dan Nombong. Kalau katanya di sertifikat itu namanya Mudinung Daimatika, tapi sudah meninggal. Nurdin dan Nombong itu yang menjadi ahli waris. Nah, mereka menyewa, Kodam ini menyewa tanah untuk membuat asrama ke yang disebut pemilik ini ya. Nah, lalu setelah asrama digusur seulang lagi, kok tiba-tiba kami yang di luar asrama ini diklaim sebagai bagian dari asrama juga. Dan hal yang sama katanya pemilik tanah ini
meminta juga kepada pihak Kodam untuk ikut mengembalikan tanah yang kami tinggali, yang notabene orang tua kami beli. Nah, seperti itu. Dan itu mulai disampaikan oleh pihak Koramil. Ketika itu saya ingat sekali, Babinsa itu datang di rumah. Bahkan menurut saya itu tidak sopan ya, tidak ada kesantunan yang mereka tunjukkan. Tiba-tiba kok masuk di rumah saya bilang, Pak RT, mohon kasih suruh warga tak pindah dari sini, tinggalkan tempat. Saya bilang, apa-apa ini? Dari mana ke mana? Dan itu saya anggap tidak santun. Nah, lalu saya komentar waktu itu, saya bilang, wah, kami ini bukan penduduk liar, kami bukan baru dari kemarin atau baru sebulan, 2 bulan. Ini sudah puluhan tahun kami tinggal di sini, sudah beranak cucu di sini. Dan kita bukan masuk menyerobot tanah, orang tua beli ini tanah. Nah, saya bilang gitu. Lalu kemudian tidak mempan, lalu datang lagi komandannya pada hari yang sama. Hal yang sama juga disampaikan bahwa kalau bisa tinggalkan tempat, tetap saya lawan, saya bantah bahwa tidak seperti itu. Akhirnya kemudian saya ketemu dengan Dandim, Pak Dandim datang di kantor Koramil. Lalu anak buahnya minta saya untuk ketemu, saya ketemu. Hal yang sama juga disampaikan bahwa katanya kami harus tinggalkan tempat ini karena ini bukan tanahnya kami. Ini adalah tanah asrama yang asrama sewa untuk dikembalikan lagi ke pemiliknya karena pemiliknya minta. Lalu ya tentu saja kami tidak mau dong. Nah, lalu langkah selanjutnya dari mereka adalah mereka membuat surat himbauan secara tertulis. Himbauan 1, himbauan 2. Lalu dibagilah ke warga supaya kami tinggalkan tempat. Kami juga tidak peduli ini. Lalu keluar SP, surat peringatan ya, SP1, SP2, SP3. Dan tentu saja kami juga tetap tidak hiraukan itu karena kami yakin bahwa ini bukannya kami tidak pernah ada dari pihak manapun, termasuk dari TNI sendiri atau Kodam sendiri yang kemudian pada saat kami mulai tinggal di sini, orang tua kami mulai berbeli di tanah sampai pada saat itu mereka klaim bahwa ini bagian dari tanah asrama. Tidak pernah dari pihak manapun mengatakan hal itu. Jadi nanti pada tahun setelah asrama digusur, di awal-awal kan asrama digusur 2016 bulan Desember. Nah di awal-awal tahun 2017 itu baru mereka langsung datang bahwa katanya kami juga bagian dari asrama. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya pernah ada mengatakan seperti itu? Kan tidak ada. Ini ada apa? Oh tiba-tiba bahkan ada peta tanah dulu yang beredar sebelum asrama digusur. Itu nyata penjelasan di peta itu. Satu hamparan tanah ini mulai dari jalan Kerung-Kerung ini sampai di kanal di sana di Ablam. Itu jelas tertulis di situ. Satu hamparan ini di tengahnya ada asrama dan di asrama keterangannya memang jelas. Tanah okupasi TNI, strip asrama. Lalu di Ablam itu dan di Kerung-Kerung ini tempatnya kami sebagai warga sipil itu jelas keterangannya di situ tertulis tanah milik masyarakat. Masyarakat itu siapa ya? Tentu yang kami kan. Nah kok tiba-tiba setelah asrama digusur lalu mereka mengklaim bahwa ini semua adalah asrama. Dan itu kami tidak terima. Dan SP-nya waktu itu karena tidak mempan, akhirnya yang menyatakan diri sebagai ahli waris pihak Nurdin dan Nombong ini menggugat warga di pengadilan. Nah, mulai masuk pengadilan negeri. Nah, tahulah bahwa kami juga punya kekuatan, punya alasan. Ya akhirnya kan mereka punya gugatan tidak diterima. Nah, ini saya secara garis besar yaitu tahun 2017 mulai mereka masukkan perkara ini ke pengadilan. Lalu mereka naik banding pengadilan tinggi. Tetap juga posisinya tidak diterima gugatan mereka. Jadi dalam hal ini kalau saya mau katakan sebagai orang awam hukum, saya bilang warga menang. Lalu saat itu mereka tidak lanjut ke kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka kembali menggugat di pengadilan negeri. Nah, pada saat mereka kembali di pengadilan negeri, ya tetap warga menang. Dalam arti gugatan mereka tidak terima. Lalu kemudian naik ke pengadilan tinggi untuk kedua kalinya. Nah, di situ bersamaan pada saat mulai corona merajalela tahun 2020, mereka masuk gugatan di pengadilan tinggi dan terus terang pada saat itu karena ada himbauan dari pemerintah, bukan ada himbauan, saya kira pemerintah menginstruksikan supaya kita tidak ngumpul-ngumpul, dilarang pergi demonstrasi segala macam, dilarang rapat-rapat atau segala macam. Akhirnya kita tidak ada aktivitas waktu itu. Warga tidak ada aktivitas bersama, juga aliansi itu tidak ada, sehingga pengawalan pada proses peradilan di pengadilan tinggi yang kedua kalinya pada saat itu sama sekali tidak ada.
Sehingga kami merasa bahwa proses peradilan itu berjalan semau gue, sehingga pada akhirnya memang terbukti kami dikalahkan. Kami dikasih kalah ya, sebetulnya warga tidak merasa dikalah, tapi dikasih kalah, dikalahkan. Dikasih kalah ya, rasanya. Karena kami mensinyali bahwa ini semua permainan. Ya, ketika kami tidak mengawal proses peradilan, ya ternyata celakanya adalah bahwa mereka seenaknya memutuskan perkara ini, sehingga mulai pada saat di pengadilan tinggi yang kedua kalinya, di situ kami dikasih kalah oleh karena corona sebetulnya, karena kita pikawal ini kasus. Akhirnya mau tak mau kami harus lanjut proses hukum berikutnya, itu menuju ke kasasi Mahkamah Agung. Nah, ternyata memang setelah masuk di Mahkamah Agung, ya betul-betul memang lebih tebal itu mungkin Mahkamah Agung mau diterobos dibanding tembok Cina, dengan dalih bahwa lembaga peradilan itu, apalagi sekelas Mahkamah Agung itu independen. Ya, ternyata memang kita tidak tahu apakah Mahkamah Agungnya masuk lagi kembali, sehingga kami kalah lagi di kasasi. Tapi kalah di kasasi, dan ya seperti itulah kami terus melakukan perlawanan melalui PK ya, meninjau kembali. Kami kalah di PK. Terus terang kami merasa bahwa banyak kerancuan, banyak hal-hal yang mencurigakan dalam proses peradilan ini. Contoh proses litigasinya, kita ada dalam menanti kesimpulan di pengadilan, karena sudah sidang saksi 3 kali, 3 saksi yang kami sudah ajukan. Saksi yang memperjelas bahwa yang namanya Yohana Nago ini memang tinggal di luar asrama dan dia punya rasak, dia punya akte jual beli. Nah, kita berharap bahwa keputusan di Darden Verset ini betul-betul bisa berpihak pada kebenaran, sehingga harapan warga bisa kembali hidup tenang di sini. Nah, selain perlawanan hukum ya, seperti yang kita lihat, teman-teman aliansi, semua pihak-pihak yang peduli atas persoalan-persoalan ketidakadilan ini, mereka datang di sini. Mereka datang membantu warga. Nah, saya kira juga termasuk kalian ya, mahasiswa, saya kira ini hal positif sekali. Saya yakin mungkin kalian bisa menyebarkan ini, share kemana-mana, sehingga makin banyak orang tahu bahwa ada terjadi pengkhianatan keadilan di Bara-Bara ini. Ada terjadi perkara yang di dalamnya banyak yang rancu, banyak yang mencurigakan ini, permainan-permainan mafia. Ini saya kira seperti itu. Tanya aja. Saya Pak, apa saja ya, yang pasti bahwa kan aparat masuk secara sembrono, masuk tiba-tiba melakukan hal yang pernah dilakukan ketika asrama digusur, itu bahkan tengah malam itu sudah dikepung ya. Asrama itu digusur masih gelap gulita, itu sudah dikepung sama tentara. Nah, kami trauma melihat itu, kasihan itu, dan kami tidak mau hal itu terulang, sehingga kami terus ronda, kami terus berjaga-jaga siang malam di sini. Warga standby, jadi kita selalu melihat perkembangan bagaimana caranya, siapa tahu ada informasi aset apa segala macam, kita selalu cari tahu untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Tapi yang pasti warga bersama aliansi selalu hadir di, paling tidak di pos-pos ini, untuk menjaga-jaga situasi yang tidak terduga-duga. Misalnya kita selalu siap siaga. Dasar klaimnya mereka bahwa ada sertifikat, ada yang sertifikat nomor 4 tahun 19 kalau tidak salah 65, yang kemudian pada tahun 2016 itu kemudian diterbitkan kembali dengan dalih bahwa sertifikat yang pertama itu kemudian hilang. Nah, lucunya sertifikat perubahan, sertifikat nomor 4 tahun 2016 itu kemudian tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara faktual. Seharusnya penerbitan itu kemudian didasari ada penyesuaian atau ada pencocokan antara data fisik dengan data yuridis. Kalau kemudian benar bahwa itu tanah milik ahli waris, dalam hal ini di nomor. Tetapi pada faktanya itu tidak pernah dilakukan pengukuran. Bahkan
Menurut pengakuan warga, itu tidak pernah dilakukan pengembalian batas, lantas kemudian tiba-tiba terbit sertifikat, yakni sertifikat nomor 4 tahun 2016 itu tadi, sertifikat perubahan. Jadi pada prinsipnya bahwa gugatan yang hari ini ditempuh oleh warga itu bukanlah upaya hukum terakhir, tetapi ke depan tentu pasti akan kami lakukan upaya hukum lain yang kemudian memang diatur oleh undang-undang. Tetapi soal apa, langkah apa yang kemudian nanti akan kami tempuh, itu masih kami akan bicarakan bersama tim, bersama warga. Intinya bahwa kami pasti akan kembali kemudian melakukan upaya hukum lain selain upaya hukum yang hari ini kami tempuh. Intinya bahasanya ini dia Kak, berarti Ditolak oleh pihak pengadilan. Ditolak oleh pihak pengadilan. Saya sebagai warga Barabaraya tidak puas dengan kinerjanya ketua pengadilan. Ini pengadilan di sini mau pengadilan lama mau pengadilan baru dari 2017 tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Mereka memang betul-betul lebih memihak mafia-mafia tanah daripada warga Barabaraya. Kita ini warga Barabaraya 100 lebih warga mau dikemanakan kita. Tapi ya tidak apa-apa. Ada Tuhan tidak buta melihat kebenarannya kita. Jadi memang ini hari memang kita tidak puas dengan kinerjanya pengadilan negeri. Betul-betul memang ketua pengadilan lebih mementingkan mafia tanah, lebih mementingkan uang merah daripada rakyat Barabaraya. jadi hasil putusannya Hasil putusannya warga tidak benar. Pikir sendiri Pak. Selama di 2017 kita berproses di pengadilan, ahli waris tidak pernah muncul, batas-batas dia tidak pernah tahu. Setiap kita sidang, saksi-saksinya tidak pernah yang dia hadirkan. Tidak pernah sama sekali dia yang hadirkan. Cuma kuasa hukumnya yang ada semua. Jadi sekarang putusan tidak tahu, putusannya abal-abal benar atau tidaknya tidak. Intinya sekarang kita mau pakai hukum rimba saja. Daripada ketua pengadilan tidak pernah benar. Siapapun ketua pengadilan selama dari 2017 tidak ada yang benar. Tidak ada yang pernah berpihak ke warga masyarakat Barabaraya. Warga Barabaraya yang sementara digugat ini 28, kalau manusianya itu 100 lebih.
100 lebih. Itu pun juga dia gugatnya tidak benar. Ada yang sudah meninggal digugat, ada yang istrinya masih hidup, anaknya yang digugat. Bagaimana caranya itu? Benarkah itu pengadilan atau apapun yang benar cara menggugatnya itu? Kita tetap bayar pajak tiap tahun, malah jeleknya kelurahan itu Barabaraya sudah pindah. Sudah pindah kelurahannya kita, jadi di mana ini letak keadilan? Lurah saja pindah, dia tidak pernah mendukung kita warga Barabaraya yang berproses di pengadilan. Camkan itu. Sebarkan itu, kelurahan saja Barabaraya sudah pindah, takut digusur. Di mana? Di mana dia punya hati nuraninya atau tanggung jawabnya sebagai lurah, pengayom masyarakat? Bayangkan dia sudah pindah. Kita menghadap camat bilang kita tidak tahu Bu. Perintah kita ketemu Pak Wali Kota bilang apa? Ini Bu sengketa, kita tidak tahu. Bagaimana? Jadi kita ini warga Barabaraya harus melapor, menghadap sama saya, mengeluh sama siapa? Harus mengeluh sama siapa? Itu. Jadi harus ingat baik-baik ini. Yang sekalian wawancara tolong disebarkan. Ya, wali kota saja tidak pernah membantu Barabaraya. Camat lurah tidak pernah ada membantu. Turun mau ke warga, tidak ada pernah. Ya, langkah selanjutnya langkah selanjutnya ya jelas kita masih ada upaya hukum kan, banding. Jelas itu. Ya, banding kembali. Kita tetap akan banding. Jadi kita lihat lagi saja ini nanti bagaimana lagi nih ketua pengadilan dengan hasil kita banding ini, ya. Sudah dari tahun 73. Bayangkan ini penggugat dia pakai sertifikat pengganti 65, ada pengganti dia hilangkan, dia ambil pengganti 2016, pengganti surat sertifikat abal-abal. Tapi tetap pengadilan memenangkan sekalipun tidak sah dia punya, tidak akurat dia punya surat-surat. Oke, makasih ya. Harapan saya semoga mafia tanah dengan jaksa-jaksa dengan yang manapun yang lebih tinggi dari jaksa itu, kalian harus memperhatikan rakyat kecil, kasihan. Kami ini mau tinggal di mana? Semoga pemerintah yang di luar sana ini perhatikan kami warga Barabaraya. Jangan seenaknya saja mau menggusur kami. Hegemoni yang sering ditampilkan media akan citra sebuah kota yang bak surga menjadi hayalan sebagian orang, yang kemudian membangun opini bahwa berkembangnya kota tersebut tidak lepas di bawah kepemimpinan siapa. Pejabat-pejabat itu seketika akan membual ketika lensa Kodak menatap mesra, menebar 1001 kata manis akan kesejahteraan rakyat. Adakah media yang pernah hadir memberitakan tangisan dan teriakan warga Barabaraya yang menuntut keadilan atas ruang hidup mereka? Sesekali, menepilah dari bising keramaian kota ini. Dengarkan dengan saksama suara-suara mereka yang berusaha diredam. Penggusuran atas ruang hidup bukan hanya dialami oleh warga Barabaraya yang terus berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Taman Sari, Pantai Merpati Bulukumba, Wauni, Endrekang, dan lain-lain. Semua menjadi bukti bahwa di mana peran negara dalam menjamin ruang hidup rakyat, di mana diksi manis yang seringkali terucap di media tentang penjaminan kesejahteraan rakyat oleh pemangku kekuasaan. Saya lupa lagi, itu hanyalah bulan mereka. Perjuangan warga Barabaraya akan terus berlanjut merebut kemenangan. Masalah ini tidak bicara tentang mereka saja, tapi bicara tentang kita semua. Jika kita percaya bahwa melalui perjuangan keadilan mampu kita rebut, maka buktikan ucapan itu. Perkuat solidaritas adalah kunci merebut kemenangan.
Perjuangan Barabaraya tak akan padam dalam melawan segala upaya perampasan ruang hidup mereka. Dalam keyakinan dan persatuan, kiranya akan tumbang dan kemenangan dalam genggaman. Iya, Dede mau dulu.